Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Seolah-olah Allah mengatakan gini, bersabarlah, ya Allah, tapi saya udah sabar. Ya udah, kuatin lagi kesabaran kamu. Gitu. Jadi nggak ada cerita, sabar juga kan ada batasnya. Sebetulnya sabar bukan ada batasnya, sabar ada tempatnya. Kalau di tempatnya, maka sabar aja terus tanpa berbatas. Allah lah yang menentukan batasnya kapan. Sebagaimana Allah juga menentukan ajal setiap segala sesuatu. Sehingga Allah memerintahkan kita dengan bahasa yang sangat jelas, menutup semua ayat di surat Ali Imran. Ayat penutup, seolah-olah setelah Allah membahas tentang semua masalah dalam surat Ali Imran, ujung-ujungnya Allah sebutkan, kalau kalian pengen ngedapatin semua kebaikan di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu nggak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, nggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita itu terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang. Kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa. Coba teman-teman renungkan nih, coba dihitung-hitung. Kita kalau ketemu teman ngomongin dunia berapa sering? Terus ngomongin Allah berapa sering? Coba kita belajar cari teman yang udah sefrekuensi dulu. Arti sefrekuensi bukan sama-sama udah baik, sama-sama udah niat pengen memperbaiki diri. Ajak dia ngobrol tentang Allah. Allah tuh baik banget loh, kemarin gini. Allah aja yang diomongin, makin sering itu makin akan nanemin satu belief faith di dalam hati kita. Sehingga ketika nanti kita ada masalah, diketuk rasa iman itu, cepat baliknya. Kita bilang, udah gak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik. Allah yang ganti gitu. Allah yang ganti. Tenang tuh jadinya. Karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh-butuhnya iman itu. Berarti kita harus cari teman yang mau menasihati kita, bicara bareng kita tentang kebesaran Allah. Semakin besar keraguan di dalam hati kita, semakin berkurang keajaiban Allah dalam hidup kita. Semakin sedikit keraguan kita kepada Allah di dalam hati, semakin besar keajaiban dan semakin banyak terjadi dalam hidup kita. Kalau seseorang percaya kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah, tawakulnya kepada Allah itu sempurna, maka fahuwa hasbuh, udah cukup itu. Sehingga bagi seseorang yang bertawakal kepada Allahnya itu pol 100%, tidak ada keraguan sekecil apapun di dalam hatinya kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang sulit dimengerti oleh logika kita. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita riak kan? Bukan karena kita pengen dieluk-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem. Tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam. Diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah?
Itulah ujian ikhlas, Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin senang. Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, nggak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta dia nggak suka, tapi Allah justru dia nggak suka kalau kita nggak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang nggak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata. Saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'tah, minta pasti dikasih sama Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat ya Allah. Ketika kami akan terjatuh, janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami ya Allah. Beri kami petunjuk ya Allah. Genggamlah hati kami ketika kami dalam keadaan rapuh, ketika kami dalam keadaan galau, ketika kami dalam keadaan lemah. Dengan apa Allah menghibur kita? Allah menghibur kita dengan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Ketika Nabi merasa lelah, Nabi merasa capek, Nabi merasa lemah, Allah mengingatkan beliau kepada akhirat. Inna a'tainakal kautsar wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itulah ayat-ayat hiburan dari Allah kepada Nabi ketika Nabi merasa lelah. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, jangan sedih kalau kamu lelah berdakwah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk beribadah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena lelah kamu akan kami ganti dengan kebahagiaan yang abadi di surga. Karena lelah kamu akan kami ganti, akan kami balas dengan pertolongan-pertolongan di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti semua lelah kamu akan kami ganti dengan sesuatu yang membuat kamu merasa puas hati. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah nggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia nggak ngecewain kita karena emang dia nggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia nggak sayang sama kita, tapi dia nggak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia nggak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik. Kalau baik doang nggak mampu, ya apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, nggak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Kita yakin emang kita layak dikasih hukuman kayak gini, emang kita banyak dosa. Jangan terlalu besar kepala, saya nggak layak dihukum, saya nggak layak diperlakukan kayak gini. Kalau manusia ke kita wajar kita ngomong kayak gitu. Saya nggak layak diperlakukan kayak gini sama dia, oke. Tapi oleh Allah layak banget karena emang kita banyak dosa. Makanya kalau kita nggak kuat lama-lama digituin, banyak istighfar. Yang kedua, husnuzon, lebih keperasaan nih. Oh, Allah pengen ngasih saya kejutan. Sabar, sabar, sabar. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar melihat kesabaran kita. Yang ketiga, nah ini juga lebih keperasaan. Allah itu kalau kangen kepada kita, ngasih kita ujian. Terutama kita yang kalau nggak dikasih ujian, jarang romantis sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama dia, Allah kasih dia ujian dikit. Ta'ala ya abdi, kesini wahai hambaku, kesini. Biar kita berdua-duaan lagi nih. La tahzan, jangan khawatir kalau kita istiqomah.
Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya, sendiri, nggak punya teman. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan, dia sendiri yang nggak seru. Akhirnya kayak nggak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami yang akan nemenin kamu. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita nggak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Kami temenin kamu di dunia dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Orang yang ngejauhin kita nggak ada pengen ngejauhin orang. Kalau kita yang pengen ngejauhin orang lain, itu beda babnya. Itu kesannya kita kayak eksklusif gitu, nggak boleh. Tapi kalau orang yang ngejauhin kita gara-gara nggak bisa diajak happy-happyan, seru-seruan kayak gitu, la tahzan, jangan sedih. Nahnu awliyaukum, kami akan nemenin kalian, kata Allah. Dan nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih rezeki, walaupun itu kebaikan. Nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih pasangan, walaupun itu ya penting banget. Nikmat terbesar dalam hidup kita itu bukan kaya raya. Nikmat terbesar yang Allah kasih kepada kita adalah nikmat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah limpahkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. Tapi yang paling utama adalah kedekatan kita dengan Allah. Makanya kalau Allah kasih kita nikmat dunia seisinya, tapi dicabut nikmat kedekatan dengan Allah, maka jangan kegeeran. Jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Ketika seorang meminta bela dari makhluk, Allah gak akan ngebelain dia. Ketika kita diam dan meminta bela kepada Allah, Allah akan belain kita. Kan terjadi di zaman Nabi itu ada dua orang bertengkar nih. Yang satu ngomel, teriak-teriak marah-marah. Yang satu lagi diam aja, dia sabar. Nabi dari jauh memperhatikan sambil tersenyum. Terus lama Nabi perhatiin, Nabi tadi lagi lewat nih. Gak sengaja ngelihat ada dua orang bertengkar, yang satu diam, yang satu ngomel. Nabi memperhatikan yang diam sambil senyum lama. Lama dia ngomel, akhirnya yang diam tadi gak sabaran, gak kuat lagi, dibales. Dia komen. Begitu dia komen, Nabi langsung jalan dan gak tersenyum lagi, cemberut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa? Kata Nabi, tadi ketika yang diam ini diam aja nih, dia sabar, malaikat mendoakan dia dan tersenyum untuk dia. Tapi begitu dia kepancing komen, malaikat pergi, maka saya juga gak akan berada di sini. Jadi butuh cinta, butuh ditambahkan rasa cinta, butuh diharmoniskan perasaan cintanya, minta kepada Allah, karena cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Hati kita itu di antara jemarinya Allah, ada di dalam genggamannya Allah. Kadang-kadang kita sendiri nggak berkuasa untuk nolak apa yang diinginkan oleh hati kita sendiri loh. Dan saya ngebuktiin banget. Saya sering bilang saya itu bukan tipe istri saya banget. Ada 4 hal yang istri saya nggak mau, 4-4-nya ada di saya. Ketika sebelum ketemu saya, pokoknya saya nggak mau ini. Aduh, nggak mau banget deh, nggak banget deh, nggak banget deh, nggak banget deh. Makanya jangan gampang nyumpah-nyumpahin ya. Nanti malah dikasih seperti yang kita sebutin. 4 hal yang saya nggak pengen banget ada suami saya. Ternyata pada diri saya ada 4-4-nya. Ya Allah, tundukkanlah hatinya untukku. Ditundukkan. Kok saya nggak bisa nolak kamu? Ya, kuat-kuatan doa kan? Dia berdoa, ya Allah, jangan orang itu, please, jangan orang itu. Ya Allah, please dia aja, jangan yang lain. Doa. Jadi minta sama Allah itu gampang banget loh. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim. Di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam,
tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah, itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Dan Allah tergantung prasangka hambanya kepada dia. Artinya Allah tergantung gimana yang kita rasakan di dalam hati kita, bukan dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Allah nggak ngelihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan. Allah ngelihatnya apa yang kamu rasakan. Lisan kita meneriakan hasbi Allah itu kenceng, tapi hatinya labil. Kata lisannya, cukup bagi saya Allah. Kata hatinya, benar gitu. Kata lisannya, cukup bagi saya Allah. La haula wala quwata illa billah. Hatinya bilang, tapi kan, jadi yang berbicara dengan Allah ke langit ketujuh itu bukan lisan kita. Kadang lisan kita hanya berbisik, tetapi langit ketujuh itu bergetar oleh bisikan lisan kita. Lisan kita cuma berbisik, Ilahi, ilaika ufawwidu amri. Cuma ngomong gitu, ya Allah, saya serahin semua urusan saya kepadamu. Mungkin teman kita di sebelah juga nggak dengar, tapi kalau yang berbicara itu adalah hati, maka arasy Allah itu akan bergetar. Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit, bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu gak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah SWT pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita gak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah gak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan wasawisus syaitan yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta dalam diam. Jangan berikan hati kita sebelum diakatkan. Akad itu adalah baiat cinta. Kalau dia belum berbaiat, jangan berikan hati. Karena hati itu adalah yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia. Kalau dia baik, yang lain ikut baik. Kalau dia buruk, yang lain ikut buruk. Jangan pernah berikan hati kita kepada orang yang belum halal untuk kita. Tetap jaga tuh, jangan ngasih dulu. Kalau dia sudah halal, kasih seutuhnya, tidak masalah. Karena dialah yang paling berhak mendapatkan hati kita. Makanya dalam diam gak usah baper dulu. Tertarik wajar, kepo bolehlah selama masih wajar. Yang dilihat itu wajah dan telapak tangan. Artinya jangan libatkan perasaan dan hati kalau belum halal. Mending kita kasih hatinya ke Allah aja deh, karena gak mungkin kecewa. Pernah Nabi baru pulang kerja, macet-macetan, capek gitu ya, sore. Aisyah ngeliat Nabi capek pulang, langsung bikinin air manis pakai gula. Salah, yang ditaruh malah bukan gula, garam. Dikasih ke Nabi. Biasanya kalau Nabi minum duluan kan disisain setengah. Pas Nabi minum, makasih Aisyah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Pas minum, bentar, ini asin ya. Akhirnya Nabi pas tahu ini asin, tadi wajah beliau mau berubah, langsung dinetralkan lagi biar Aisyah nggak kaget. Akhirnya Nabi minum, dihabisin sama Nabi, nggak disisain. Aisyah agak dikit sebel gitu, bete. Kok dihabisin sih, nggak disisain buat buah gitu. Akhirnya Aisyah ambil gelasnya ke belakang, penasaran kok Nabi nggak biasanya ngabisin air, nggak disisain buat saya. Ada dikit banget, diminum sama Aisyah, ternyata asin. Nangis Aisyah. Masya Allah, Nabi itu kalau airnya manis disisain buat saya, tapi kalau airnya asin dihabisin sendiri, nggak dikasih sisain. Itulah cowok sejati tuh. Cowok keren itu, asinnya kehidupan dimakan sendiri, manisnya kehidupan berbagi. Siapa yang percaya sama Allah, Allah yang akan menjaga hati dia. Ihfazillah yahfazka, fadhkuruni azkurkum. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang paling bahagia, udah percaya aja sama Allah. Jadinya nggak khawatir. Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah khawatir? Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah ragu, galau, resah, gelisah, sedih? Dan semua kalimat ini diistilahkan oleh Al-Quran dengan satu kata,
hazan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. La tahzan, jangan berputus asa, Allah bersama kita. Ketika kita percaya kepada Allah dengan yakin yang mantap, saat itu juga Allah yang akan menggenggam hati kita. Kemudian Allah akan memasukkan rasa bahagia, sa'idun di dalam hati kita. Kalau nge-mention Allah, ada sesuatu yang indah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, dan segala macam. Jadi setiap kali ngelihat sesuatu yang keren, kita mention. Kayak kita lagi ngelihat sesuatu yang viral di sosial media, akhirnya karena ini bagus banget videonya, inspiring, lucu, kece gitu, akhirnya kita mention ke teman kita, lihat yang ini, di mention, @fulan, gitu kan ya. Maka setiap kali kita ngelihat sesuatu dari ciptaan Allah yang kece, yang keren, yang luar biasa, harusnya kita mention Allah, Masya Allah. Jadi kalimatnya tuh seolah-olah Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, aja terus. Karena kita ingin menghargai Allah. Ini artinya melibatkan Allah. Siapa yang melibatkan Allah dalam urusannya, maka Allah akan tambahkan kebaikan dan keberkahan. Fadhkuruni azkurkum, ana inda dhanni abdi bi. Ada orang yang bilang, sejak ketemu dia saya jadi lebih khusyuk dalam sholat, bisa tahajud. Ini namanya talbis. Tahu talbis? Talbis itu kalau dalam bahasa kita tipu daya iblis. Dia bikin cinta yang terkesan syariat. Mana cinta yang terkesan syariat? Cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk tahajud, cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk baca Quran, cinta yang dibumbui dengan nasihat ikut ta'lim bareng yuk gitu. Nunggu di mana? Di persimpangan itu. Saya nggak bawa kendaraan, ya udah bareng aja. Masih mending kalau naik motor kelihatan orang, kalau naik mobil nggak kelihatan siapa-siapa. Belum lagi kaca-kacanya itu pada anti sensor ya. Nah ini awalnya sih pengen ikut taklim, pengen bangunin tahajud, tilawah Al-Quran. Ini artinya cinta-cinta yang dibumbui dengan religi. Saya nggak ngomong baik atau buruk, cuman cinta yang kayak gini nih biasanya agak-agak modus. Hanya ketika pacaran doang bisa kayak gitu. Udah selesai, nanti udah halal, udah nikah. Kalau dia bukan karena Allah, itu akan berubah. Pasti kayak gitu. Kita mau menjadi seorang hamba yang biasa-biasa aja, yang standar, atau mau menjadi hamba yang istimewa di mata Allah. Dan kalau kita pengen menjadi istimewa, belajar mendapatkan cinta. Salah satunya dengan meminta kepada Allah. Karena cinta adalah hadiah dari Allah. Minta, ya Allah, ya Wadud, ya Allah yang maha cinta, beri saya cinta kepadamu, kepada Rasulmu, melebihi cinta saya kepada diri saya dan apapun juga. Minta kepada Allah. Allah tanamkan cinta itu pelan-pelan di dalam hati kita. Nanti kita akan ngerasain iman itu manis rasanya. Beramal soleh itu indah. Sebagaimana yang sebagian sudah kita rasakan sekarang. Seperti mencari ilmu itu indah. Mencari ilmu itu indah. Ciri-ciri orang bertakwa. Al-Imran 134. Kata Allah, Wal'afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang afina anin nas, orang yang memaafkan. Jadi memberi maaf itu untung besar gitu. Karena banyak orang yang mikirnya gini, enak banget dia udah salah dimaafin, terus nggak ada balasan apa-apa gitu, terus hilang aja gitu masalahnya. Enggak. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafin dan berlapang dada. Apa maksud maafin dan berlapang dada? Maafin, lupakan kesalahan dia. Jangan lagi dendam sama dia. Berlapang dada, berkasih sayanglah sama dia. Kasihanilah dia, bantulah dia. Apa yang kita dapatkan dengan kita beri maaf pada saudara kita, Allah kasih maaf kepada kita yang lebih besar daripada itu. Maaf yang kita berikan kepada saudara kita, 1000 maaf yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau Allah udah maafin kesalahan kita, apalagi janji Allah setelah itu, kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling layak dicintai dalam hidup kita itu pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, keempat adalah pasangan dan keluarga kita. Qurrata ayun. Kalau yang belum punya minimal 3 dulu lah. Allah, Nabi, dan orang tua. Itu urutan. Ini bukan acak, urutan. Jadi kayaknya nggak fair kalau kita cinta banget sama orang tua kita, tapi ke Allah Rasulnya tuh kayak nggak ada greget-gregetnya, biasa-biasa aja. Giliran nama Allah disebutin biasa aja, nggak ada rasa wajilat qulubuhum. Nah ini kayak nggak fair menurut saya. Belajar deh. Pelan-pelan dibangun itu, takjub sama Allah, ingat betapa baiknya Allah sama kita. Takjub sama Nabi, ingat betapa baiknya Nabi sama kita.
Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh nggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita nggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita nggak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya, itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang dijapri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain, tapi Allah nggak pernah dijapri. Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang, nggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekap, langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min haja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi. Ternyata dosa itu ngaruh dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ngalamin hari yang buruk, kejadian yang buruk, musibah yang tidak baik, maka itu pasti wujud dari dosa-dosa yang kita lakukan. Soalnya tidak muncul masalah kecuali karena dosa. Kenapa? Karena Allah ingin mengampuni dosa hamba-hambanya dengan cara memberi musibah. Makanya Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Sebagian besar dosa kita itu nggak dibalas sama Allah. Allah biarin aja dulu supaya kita punya kesempatan bertobat. Seandainya dosa kita itu dibalas terus-menerus, tapi Allah membalasnya itu perlahan-lahan dikit supaya ngasih tahu kita doang biar kita ngeh gitu, insaf. Setelah sekian ratus kali kita salah ngelihat, nggak jaga mata, cuma sekali doang kelilipan. Padahal kalau Allah mau balas yang serius, nggak kayak gitu tuh. Begitu kita salah ngelihat, buta udah langsung. Tapi wa ya'fu an katsir. Allah maafin, udah biarin aja dulu. Lihat salah, biarin. Mungkin dia tadi silap, mungkin dia bentar lagi taubat, mungkin dia bentar lagi minta ampun. Ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus storynya tuh curhatnya minta respon lah gitu. Dengan kasih polling lah, dengan request lah gitu kan. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Sebelum kita memanggil netizen. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbil firli warhamni wajburni. Nah, cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Gimana caranya kita kalau punya keinginan, punya himmah, punya goals dalam hidup kita, Allah kabulkan, Allah restui, Allah wujudkan, bahkan dengan keajaiban dan surprise kejutan-kejutan. Caranya 3. 1, jujur ke Allah, Allah akan jujur. Maksud jujur ke Allah tuh libatkan Allah dalam niat kita. Kayak tadi misalnya, kenapa pengen punya pasangan? Biar ada yang mensupport saya buat dakwah. Biar ada yang ngebujuk saya buat ke masjid.
biar ada, semuanya ada urusannya dengan Allah. Nah ini pasti akan Allah mudahin banget. Goals dalam satu, kepengennya kita, harapan kita, himmah kita, karena kita pengen ada urusannya dengan Allah, pengen dapat ridha Allah, pengen apa dengan Allah, maka Allah pasti akan bantu. Dan itu akan jadi keajaiban. Jadi kayak nggak pernah kita nyangka itu bisa terjadi.